Artikel online, Beijing tidak pernah depresi seperti sekarang. Pada tanggal 25 Januari sebuah postingan online dari seorang penduduk Beijing yang memakai nama Pinker Big Truth menyatakan bahwa kota tersebut tidak pernah mengalami depresi seperti sekarang, menunjukkan suasana yang sangat terisolasi dan vitalitas sangat rendah. Informasi detailnya disajikan penulis dalam artikel bertajuk, Beijing tidak pernah sedepresi sekarang. Artikel ini merefleksikan transformasi Beijing, membandingkan keterbukaan lapangan Tiananmen di masa lalu, yang dulunya bebas hambatan dan fotogenik, dengan keadaan berpagar saat ini. Bab ini juga membahas segmentasi kota yang dibuat-buat, menyoroti bagaimana landmark yang mudah diakses seperti Tsinghua dan Universitas Peking telah menjadi kawasan terlarang. Berfokus pada Sanlitun, yang sebelumnya merupakan pusat fashion, kuliner, dan kehidupan sosial yang ramai tidak hanya di Beijing namun juga di seluruh China, artikel tersebut mencatat penurunannya. Kawasan ini, yang dulu dipenuhi selebriti, kru film, dan pemandangan yang semarak, kini tidak lagi sesejahtera dulu, bahkan aktivitasnya kalah dengan pasar di pedesaan. Penurunan populasi asing di Beijing juga terjadi, dengan penurunan signifikan pada populasi ras kulit putih, Afrika, dan ras campuran dari Asia Barat. Kawasan Jembatan Liangma, yang dulunya merupakan pusat aktivitas internasional, dibandingkan dengan konsesi asing, kini jauh lebih sepi. Artikel ini juga menyoroti berkurangnya kehidupan jalanan di Beijing, khususnya pada malam hari. Jalanan yang dulunya ramai dipenuhi pedagang, penjual, fotografer, dan artis kini sepi. Menyikapi aspek ekonomi, artikel tersebut menyatakan bahwa berbagai sektor di Beijing sedang mengalami kesulitan. Sektor teknologi di Haidian, sektor keuangan di Xicheng, dan sektor pendidikan, juga di Haidian, menghadapi tantangan berat. Sektor kebudayaan di Chaoyang, yang meliputi film, musik, seni, dan media, hampir tidak dapat bertahan, begitu pula dengan sektor penanaman modal asing di wilayah yang sama. Sektor pariwisata, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, tersirat bahwa sektor ini sedang mengalami penurunan, dengan semakin sedikitnya orang yang berminat mengunjungi kota ini. Sebagai kesimpulan, artikel tersebut menyatakan bahwa sektor-sektor utama, teknologi, pendidikan, keuangan, budaya, investasi asing, dan pariwisata, yang dulunya menopang banyak mata pencaharian di Beijing, kini berkinerja buruk. Penurunan ini tercermin dalam lanskap kota yang lebih luas, seperti yang dicatat oleh pengguna Weibo yang mengamati Zhongguancun yang sepi, yang dulunya merupakan kawasan ramai, kini dengan toko-toko yang tutup dan pembeli yang lebih sedikit. Sentimen ini juga dibenarkan oleh Li Hua, yang mencatat penurunan serupa dalam aktivitas komersial di wilayah Wuxong tersebut dan penutupan supermarket asing seperti Carrefour, menjadikan Walmart sebagai salah satu dari sedikit supermarket yang tersisa. Wan Li, warga setempat, mengatakan bahwa kemerosotan ekonomi merupakan masalah nasional, di mana hanya pegawai negeri sipil yang tampaknya mempunyai keuangan yang stabil, sementara sebagian besar lainnya mengalami kesulitan keuangan.